Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tarjih Menjawab dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kali ini dapat berjumpa kembali di acara kesayangan kita, yaitu Tarjih Menjawab, yang menemani kita setiap hari di bulan Ramadan. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita sudah membersamai kita Ustadz Asep Solahuddin SAG MPDI. Beliau adalah anggota Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajrid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu nih Ustaz. Alhamdulillah. Semakin padat, semakin sehat insya Allah meskipun di bulan Ramadan. Dengan puasa akan menjadi semakin berkah dan bersemangat. Insya Allah. Pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yang meskipun sudah sering kita dengar, tapi masih banyak dari kita yang mungkin bingung terkait materi ini, dan ada beberapa hal lain yang akan kita bahas. Materi itu adalah tentang zakat mal. Nah, zakat mal ini banyak ditanyakan dan juga mungkin banyak diamalkan oleh umat muslim, tapi juga banyak yang belum tahu tentang seluk-beluknya Ustaz. Nah, untuk pertanyaan pertama Ustaz, apa sih perbedaan antara zakat mal dengan zakat fitri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya hormati, sebelum saya masuk pada pembahasan lebih lanjut tentang zakat mal, mungkin pertanyaan awal yang disampaikan tadi adalah apa perbedaan zakat fitri dan zakat mal. Untuk membedakan antara zakat fitri dan zakat mal, kita lihat dari beberapa dalil yang ada baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah SAW. Pertama, tentang zakat fitri. Di dalam hadis dijelaskan Rasulullah telah mewajibkan zakat fitri so'an min tamrin atau so'an min sa'ir. Rasulullah mewajibkan zakat fitri satu sok dari kurma atau satu sok dari gandum. Dan zakat fitri ini diwajibkan, diberlakukan kepada setiap individu muslim, baik yang masih kecil atau yang besar, laki-laki atau perempuan, muda atau merdeka. Nah, ini kan berlaku secara umum. Maka sering disebut zakat fitri itu adalah zakat likulli ra'sin, zakat yang diberlakukan bagi setiap individu. Artinya kalau di dalam sebuah rumah tangga ada ayah, ada ibu, ada 4 anak, maka di akhir bulan Ramadan itu dikeluarkan zakat 2,5 kilogram kali 6. Dan ini dilakukan karena umat Islam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi zakat fitri ada kaitannya dengan puasa bulan Ramadan. Ketika orang masuk di bulan Ramadan, maka diakhiri dengan membayar zakat yang disebut dengan zakat fitri. Di mana fungsi zakat fitri adalah 2. Pertama adalah tuhratan lis-shaim, zakat fitri untuk membersihkan orang yang berpuasa. Yang kedua, tu'matan lil masakin. Sedangkan zakat mal yang kita kenal di masyarakat itu adalah zakat yang dikeluarkan berkaitan dengan harta yang dimiliki oleh seseorang. Jadi tidak ada kaitan antara zakat mal yang biasa dilakukan oleh masyarakat melalui panitia pelaksana kegiatan Ramadan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena belum tentu zakat yang dikeluarkan di bulan Ramadan yang berkaitan dengan zakat mal itu sudah memenuhi syarat. Di antara syarat yang harus dipenuhi adalah haul, yaitu putaran dalam satu tahun. Apakah zakat yang dikeluarkan itu sudah memenuhi putaran satu tahun? Nah, ini maka perlu ada istilah yang dibedakan antara zakat fitri dan zakat mal. Di samping itu, Ustadz, yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana di dalam pengelolaan zakat itu kita juga harus memiliki
pemahaman tentang prinsip-prinsip yang berkaitan dengan zakat itu. Di antara prinsip itu yang perlu dikembangkan, yang kita coba sampaikan dalam pertemuan ini, adanya kelenturan tafsir. Artinya bagaimana penafsiran pertama kepada 8 asnaf, kita coba tafsirkan kembali. Yang kedua, dalam pendistribusian. Yang kedua, prinsip dalam pemanfaatan dan pengembangan bagi orang yang menerima zakat. Nah, ini perlu disampaikan prinsip-prinsip ini sehingga nanti di dalam pelaksanaan pendistribusian dari zakat itu bisa tepat sesuai dengan hikmah tujuan daripada zakat itu sendiri. Baik, sangat menarik tema tentang zakat mal ini ya Ustaz. Nanti insya Allah kita akan banyak mengulik terkait zakat mal ini. Tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Asep terkait dengan asnaf, pembagian-pembagian zakat mal, dan kemudian beberapa pertanyaan lain yang pastinya sangat dinanti-nanti oleh kita semua untuk agar kita bisa lebih menambah wawasan terkait zakat mal ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, untuk memasuki beberapa diskusi itu, kita terlebih dahulu menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Tarjih Menjawab dimanapun Anda berada, kita kembali lagi ke acara kita. Dan kita lanjutkan diskusi kita yang sangat menarik terkait zakat mal dengan beliau, Ustadz Asep Solahuddin SAGM PDI. Ustadz, tadi di sesi 1 kita sudah sedikit membahas tentang prinsip-prinsip zakat mal. Mungkin masih perlu dijelaskan lebih dalam lagi Ustadz terkait prinsip-prinsip itu. Ya, terima kasih. Jadi sebelum kita melaksanakan bagaimana mendistribusikan zakat, bagaimana mengelola zakat, kita harus memahami tentang beberapa prinsip yang berkaitan dengan zakat. Ada prinsip-prinsip dasar. Di antara prinsip-prinsip dasar adalah untuk kemaslahatan, ya. Kemudian ada keadilan. Juga prinsip-prinsip dasar ini juga nanti akan kita lihat di dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran secara umum. Di samping itu juga ada prinsip-prinsip yang harus kita pahami sebagai turunan daripada prinsip dasar adalah prinsip-prinsip yang umum. Prinsip umum itu tadi saya sampaikan ada 2, di antaranya adalah bagaimana kita memahami kembali apakah pemaknaan dari 8 asnaf itu seperti yang selama ini dipahami. Kemudian bagaimana dalam mendistribusikan zakat mal. Nah, di sini disebut dengan kelenturan dalam penafsiran terhadap pemaknaan-pemaknaan yang berkaitan dengan zakat mal itu. Yang kedua, yaitu untuk pengembangan bagaimana mengoptimalkan pembagian zakat fitri ini, pendistribusian zakat fitri ini. Karena selama ini sering zakat fitri itu dalam bentuk yang konsumtif, ya. Tidak merubah kepada si mustahik menjadi muzaki. Itu yang prinsip-prinsip yang berkaitan dengan zakat yang harus kita pahami. Baik Ustadz, semakin menarik pembahasan kita. Ini ada pertanyaan yang mendasar tapi memang butuh penjelasan Ustadz. Harta itu kan ada banyak jenisnya Ustadz. Ya. Kita punya banyak harta, bahkan mungkin benda-benda yang kita miliki juga termasuk harta. Ya. Apakah semua harta itu wajib dizakati atau harta-harta tertentu saja Ustadz? Ya, baik pemirsa yang saya hormati, yang berkaitan dengan pertanyaan apakah semua harta itu dizakati. Saya sampaikan 2 dalil dari ayat-ayat Al-Quran, dan kita dari 2 dalil itu akan bisa mengklasifikasikan bahwa ada 3 harta yang wajib dizakati. Dan pengertian 3 di sini adalah 3 secara garis besar, ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 267, di sana disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mim thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Dari ayat ini ada 2 jenis zakat, 2 jenis harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya.
Pertama adalah anfiku min thayyibati ma kasabtum. Harta-harta yang diusahakan, harta-harta yang diusahakan secara baik, maka itu harus dikeluarkan zakatnya. Jadi yang pertama yang harus dikeluarkan zakat itu adalah harta dari hasil karya usaha yang baik, yang disebut dengan min thayyibati ma kasabtum. Yang kedua adalah wa mimma akhrajna lakum minal ardi, hasil pengelolaan sumber daya alam. Nah, di situ nanti turunan-turunan daripada harta yang merupakan hasil pengelolaan sumber daya alam itu apa saja, itu banyak sekali. Kemudian yang kedua, ayat Al-Quran di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-34. Allah berfirman, saya ambil potongan yang berkaitan dengan harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, yaitu walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfikuna fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang memiliki, menyimpan emas dan perak, artinya ini merupakan simpanan atau tabungan, tetapi mereka tidak menginfakkannya, mengeluarkan zakatnya di jalan Allah, maka ada azaban yang keras dari Allah, yaitu fabasyirhum bi'adzabin alim. Mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Pemirsa yang saya hormati, dari ayat ini, ayat yang ke-267 surat Al-Baqarah dan surat At-Taubah ayat yang ke-34, maka bisa disimpulkan bahwa ada 3 jenis harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Pertama adalah harta hasil karya usaha yang baik. Yang kedua yaitu harta hasil pengelolaan sumber daya alam, dan yang ketiga harta yang berupa simpanan atau tabungan. Nah, dari harta-harta ini apakah semua harus dikeluarkan zakatnya? Hal ini berkaitan dengan syaratnya. Artinya harta yang dimiliki itu tidak pasti atau tidak harus dikeluarkan zakatnya karena belum memenuhi syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah syarat dari zakat yang dikeluarkan, yaitu adanya an-numuwu, yang disebut dengan dikembangkan. Jadi semisal ya, saya memiliki 2 motor, tapi motor ini saya gunakan untuk keperluan memenuhi kebutuhan saya dalam keseharian. Bukan 2 motor itu digunakan untuk mencari ekonomi, mengembangkan ekonomi dengan adanya 2 motor itu. Maka dengan adanya 2 motor yang saya miliki untuk keperluan ke sekolah, untuk kerja, untuk kegiatan-kegiatan, maka motor ini tidak perlu untuk dikeluarkan zakatnya karena tidak dikembangkan. Berbeda dengan saya ketika memiliki motor dan motor itu memang untuk usaha. Nah, usaha inilah yang akan menjadikan syarat dikeluarkannya sebuah harta akan dikeluarkan zakatnya. Begitu juga dengan contoh lain ya. Kita memiliki rumah, nah, tapi rumah itu memang untuk tempat tinggal. Beda dengan memiliki beberapa rumah, dikontrakkan, disewakan, maka rumah yang menghasilkan dari persewaan itulah yang dikeluarkan zakatnya. Nah, dari situ akan kita coba lebih dalam lagi bagaimana kita memahami tentang harta-harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Ya Ustaz, sangat penting kita untuk mengetahui Ustaz, harta apa saja yang wajib dizakati, karena terkadang kita mengalami kebingungan. Kita punya beberapa harta, ini wajib dizakati apa tidak? Kalau kita biarkan takut dosa, kalau kemudian ternyata itu harus dizakati dan kita nggak zakat, nah itu kan kemudian ada hukuman tertentu yang seperti tadi disebutkan ya. Nah, pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, setelah ini kita akan membahas salah satu juga yang sangat penting, tema yang sangat penting, yaitu tentang kalau tadi kita objeknya adalah harta, nah nanti kita akan membahas terkait dengan siapa. Nah, siapa yang wajib berzakat, atau kemudian siapa yang wajib untuk yang berhak untuk mendapatkan zakat. Nah, baik, sebelum kita masuk ke
sesi selanjutnya, kita simak terlebih dahulu beberapa pesan berikut ini. Pemirsa Tarjih Menjawab dimanapun Anda berada, kita masuk ke segmen yang terakhir pada Tarjih Menjawab kali ini, dan semakin menarik pembahasan yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Baik Ustadz, dalam segmen sebelumnya sudah kita sampaikan satu pertanyaan yang sangat menarik. Jadi siapa saja sih yang kemudian berhak mendapatkan harta dari zakat mal ini? Kalau kemudian kita menilik kepada zakat fitri kan sudah sangat tertentu, yaitu fakir dan miskin. Nah, untuk zakat mal ini apakah sama atau ada yang lain ya yang berhak mendapatkan zakat mal ini? Baiklah, pemirsa yang saya hormati, di dalam pertemuan yang lalu dalam pembahasan zakat fitri, saya menjelaskan bahwa secara tekstual zakat fitri itu diperuntukkan lil fuqara wal masakin. Artinya untuk kelompok al-fakir dan al-miskin. Tetapi tidak menutup kemungkinan seandainya dalam satu wilayah itu orang-orang fakir, orang-orang miskin sudah terpenuhi dengan adanya zakat fitri, itu bisa dikembangkan kepada yang termasuk pada wilayah atau cakupan di dalam surat At-Taubah ayat 60, yaitu 8 asnaf. Di samping fakir miskin bisa untuk yang lain. Itu prinsipnya seperti itu. Yang kedua, bagaimana tentang zakat mal? Kembali kepada surat At-Taubah ayat 60, bahwa untuk zakat mal itu ada yang disebut dengan 8 asnaf. 8 asnaf ini Ustadz sudah dikenal ya di masyarakat. Cuma nanti perlu mungkin penjelasan dari 8 asnaf itu yang kita berangkat dari ayat Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim, bahwa zakat mal itu diperuntukkan untuk 8 asnaf. Nah, dari 8 asnaf itu 4 kelompok menggunakan huruf yang disebut dengan li. Artinya li itu adalah lil milki, untuk dimiliki. Artinya zakat mal menjadi hak milik individu orang-orang tadi ya. Pertama adalah lil fuqara, orang-orang fakir. Yang kedua adalah wal masakin, orang-orang miskin. Yang ketiga wal amilina 'alaiha, amil zakat. Yang keempat al mu'allafati qulubuhum, yaitu orang-orang yang masuk Islam. Nah, jadi harta yang dikeluarkan sebagai zakat mal diberikan kepada kelompok yang 4 ini. Di dalam beberapa tafsir disebutkan fungsi li di sini adalah lil milki, menjadi hak milik daripada individu yang 4 tadi. Kemudian di dalam ayat itu juga disebutkan wafir riqab, dan zakat mal itu juga bisa digunakan dalam rangka untuk kepentingan umum. Apa kepentingan umum? Diantaranya adalah firriqab, untuk memerdekakan budak. Wal gharimina, dan orang-orang yang saya mungkin lebih mudah menjelaskan, orang yang dililit utang. Yang ketujuh wa fi sabilillah, dan digunakan untuk kepentingan umum sabilillah. Dan yang ke-8 adalah ibnu sabil. Nah, dari 8 asnaf itu mungkin ada beberapa yang perlu saya sampaikan sebagai pengembangan di dalam pemahaman terhadap 8 asnaf. Di antaranya adalah tentang fakir dan miskin, Ustaz. Sekarang kan muncul ya fenomena setiap bulan Ramadan itu sering terjadi korban karena antri dalam mengambil menerima zakat mal sampai berjubel-jubel, bahkan banyak korban setiap tahun. Ada mengatakan ini ada kemiskinan baru kan itu. Nah, di sini mungkin perlu ada penjelasan. Sebenarnya fakir miskin itu apa? Ya, kalau dikategorikan fakir lebih rendah daripada miskin. Nah, tapi kita ingin lebih mengembangkan pengertian fakir.
Di antaranya fakir itu seperti yang sudah dibicarakan di dalam Munas Tarjih yang ke-31 di Gresik ya. Termasuk fakir adalah penyandang disabilitas dan kebutuhan khusus. Ini termasuk kepada wilayah cakupan kepada fakir. Termasuk juga adalah lansia. Lansia. Nah, di sini juga mungkin perlu mendapat perhatian. Kemudian fakir, miskin diantaranya adalah orang-orang yang katakanlah jauh daripada itu. Kemudian yang kedua ingin saya sampaikan tentang amil zakat. Nah, kenapa amil zakat mendapat bagian? Yang mendapat bagian itu diantaranya dari 8 asnaf itu adalah amil zakat. Kita harus bedakan antara amil zakat dengan panitia penerima zakat. Nah, amil zakat mendapatkan bagian karena di situ ada tuntutan seperti di dalam katakanlah ada beberapa undang-undang atau ketentuan-ketentuan di situ disebutkan amil zakat itu bukan hanya sekedar menerima, tapi orang yang mengelola, mendistribusikan, bahkan memikirkan bagaimana dengan zakat itu bisa berkembang dari mustahik menjadi muzaki. Maka dari situ muncullah keinginan bagaimana kita ingin lebih menata lagi di dalam masalah zakat ini tentang amil zakat. Dan di sini perlu saya sampaikan kepada pemirsa, kita harus hati-hati ketika mengeluarkan zakat itu. Tidak semua panitia Ramadan, penerima zakat yang dibentuk oleh panitia Ramadan itu semua paham tentang zakat, baik zakat fitri maupun zakat mal. Yang banyak mengetahui adalah ketika ada yang memberikan zakat, ya mereka terima. Padahal ini kan harus diketahui apakah ini termasuk zakat mal atau bukan. Seandainya tidak termasuk kepada zakat mal katakanlah, apa yang harus dilakukan? Nah, disinilah di dalam Islam ada istilah infak dan sodakoh. Maka kalau memang tidak memenuhi syarat untuk dikeluarkan sebagai zakat, maka dikeluarkanlah infak dan sodakoh. Dan ini harus utuh di dalam pemahaman tentang zakat ini, tidak bisa melepaskan zakat dari infak dan sodakoh. Zakat memenuhi tersendiri, ada syarat-syaratnya, sedangkan infak dan sodakoh tidak ada syarat khusus. Baik, pemirsa Tarjih menjawab dimanapun Anda berada, tentunya masih sangat banyak hal-hal yang perlu kita dalami terkait tema ini. Akan tetapi karena keterbatasan waktu, mungkin kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Asep Salahuddin SAG MPDI atas pencerahannya pada kesempatan kali ini. Kami selaku pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekeliruan. Kita bertemu di kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.